kesempurnaan itu tetap kita nggak bisa sampai gitu kan, bahwa meskipun itu sempurna secara secara fisik, sempurna secara pemikiran, pada akhirnya juga nggak sempurna dalam hal lain kan. Kesempurnaan kan nggak harus kesempurnaan absolut, tetapi ketika dia mendapatkan apa yang seperti diimpikan, ketika dia mendapatkan istri yang bisa mengerti dirinya, itu nah bagi dia itu sempurna. Aku pikir cerita-cerita yang bagus itu yang semacam itu, yang nggak selesai ketika kita baca. Tetap mengganggu di pemikiran kita. Jadi itu yang membuat kita bukan saja mendapatkan hiburan, tetapi kita mendapatkan suatu kekritisan gitu. Hari ini saya secara khusus datang ke Kampung Mayangan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah untuk menemui sosok ini. Namanya Mas Harso. Saya terpesona karena beliau baru saja mendapatkan penghargaan luar biasa sebagai penulis yang cerpennya menjadi cerpen terbaik Kompas 2023 yang dianugerahkan pada tanggal 20 Desember 2024. Menariknya satu, beliau tidak datang dari dunia sastra, latarnya bukan latar komunitas sastra, tetapi mampu menciptakan buku, menulis buku yang luar biasa banyak menurut saya, dan bisa menembus harian Kompas untuk menulis cerpen, dan tidak cuma menjadi cerpen terbaik Kompas 2023. Apa pekerjaan dia setiap hari? Kita temui dia sekarang juga. Mas Harso. Oh iya, Kang Maman. Bener kan ini? Iya. Salut Mas, sukses. Saya aja belum pernah muncul cerpen saya di Kompas, apalagi meraih penghargaan cerpen terbaik Kompas 2023. Alhamdulillah itu Kang. Pernah kebayang Wah, menjadi penulis cerpen Kompas terbaik 2023? ngimpi aja belum berani Kang. Kayak masih wah gitu kan. Emang aku kan nulis di koran itu baru 2016 ya waktu 2016. itu. Mulai ke koran 8 sebelumnya tahun. kan Oke. ke majalah remaja. Jadi Kompas itu kayak barometernya masih tinggi. Sangat tinggi. Kan Dan tiba-tiba kemarin 20 Desember tidak cuma menjadi penulis, tapi penulis cerpen terbaik Kompas. Itu yang menarik. Kita akan ngobrol lebih banyak ya Mas ya. Siap. Tapi aku minta dibuatin dulu satu Ya. mie ayam buatan Mas Harso. Siap. Sekarang atau tahun depan? Sekarang. Mas jualan mie ayam dari tahun? Zaman tahun berapa itu? 97 kayaknya. 97. Tahun 97 sudah jualan mie ayam. Sudah di Pekalongan saat itu. Di kota Pekalongan. Rame dulu dekat Sri Ratu. Di mall atau di mana? Enggak sih, di dekat dekat mall itu, dekat Mall ya, Sri dekat Ratu. mall yang ada di Pekalongan. Nyewa Nyewa tempat di situ. tempat di situ sama ibu dulu. Oh, berdua ibu. Ah. Jualan mie-nya. Jalan mie dulu aku masih bujangan sih. Tahun itu ya. Waktu itu berapa sehari? Wah, dulu Mangkok terjual. Terjual banyak. Kalau dulu zaman Sri Ratu itu sampai 200-an porsi. 200-an porsi sehari. Oke. Ya sekarang Begitu kena Covid turun yang sampai 30 mangkok sehari itu ya. Iya, sekarang di sini paling ya 30 mangkok. 30. 30 sampai paling maksimal berapa? 50. Enggak nyampe. Enggak sampai. Satu mangkoknya berapa, Mas? 11.000. 11.000. Jadi kalau 30 sehari 330.000. 330. Kalau honor cerpen berapa, Mas? Honor cerpen kalau di media kayak Kompas kan 1 juta lebih ya. Oke. Kalau di media-media lain kan paling 200-300. Terus 300. Termasuk pernah nulis di tempatnya Duta Baca Indonesia Mas Golagong Mas ya? Golagong ya, itu sempat kirim ke sana. Dan sekarang sudah menulis berapa buku? Ada 13. Cuma yang 13 buku. Cuma yang satu itu terbitan indie. Sedikit aja, akhirnya jarang aku cantumin kalau di portofolio itu. Oke, berarti udah 13 buku
ditulis di sela-sela Jualan. jualan mie. Iya. Kita akan bicara lebih banyak tentang hal itu Siap. nanti dalam bincang-bincang khusus di Good Talk. Good News from Indonesia. Silahkan mendengar dan menyimak pembicaraan kami kawan-kawan GNFI. Bagaimana ide itu lahir di tengah melayani pembeli mie ayam Mas Harso di tepi jalan Mayangan, Kabupaten Pekalongan. Sesaat lagi. Oi. Ah, ini mie Makasih, ayam Mas Harso. spesial pakai imajinasi loh. Langsung makan. Ya, sendoknya. Gorengannya. Ini tempat tinggal sekaligus tempat tinggal Mas Harso dengan Keluarga, istri istri dan Mbak anak. Hovifa. Ya. Lahir tahun 1977 di Pekalongan, asli Pekalongan. Asli Pekalongan. Kabupaten atau kota? Kabupaten. Kabupaten di sini memang. Anak Mayangan. Anak Mayangan juga. Oke. Kemudian kalau saya baca-baca tentang Mas Harso, kenapa sih dikasih pakai nama penulis Aveus Har itu? Nah, itu. Itu dulu aku punya banyak nama pena. Oke. Pernah pakai Avelin Paso, Eshara, Oke. terus Harvesta juga dulu zaman Harvest kan itu ada. Terus saat itu aku jualan mie ayam namanya mie ayam Mas Harso kan, Mas Har. Oke. Namanya mie ayam Mas Har. Terus tak bikin gimana sih biar Mas itu jadi suatu huruf yang unik gitu kan, suatu kata yang unik. Ini imajinasi penulisnya. Imajinasi benar-benar. Oke. Jadi hurufnya Mas itu yang membentuk Aveus. Tapi nggak punya arti apa-apa. Aveus itu Mas Har Aveus. itulah dunia imajinasi ya, tidak ada batas ya. Imajinasi tak berbatas. Itu mulai tahun 98 kan ya Mas ya? 98 aku mulai pakai nama Aveus. Aveus Har, penulis itu. Iyalah. Nah, lulus SMEA Lulus SMEA 95. 95 lalu kerja di Aku kerja di DKP kebersihan pertamanan itu bagian ngangkut sampah. di bagian kebersihan dan keamanan di sebuah kafe. Pertamanan gitu. Oh, pertamanan. Di pertamanan. Maksudnya Pemda kan. Pemda Kabupaten Pekalongan. Kerjanya Lempar sampah. ambil sampah Ambil masuk. sampah lempar masuk ke mobil truk itu kan, truk sampah itu. Itu berapa sih Mas penghasilannya kalau kerja di situ? Aduh lupa itu dulu. Cuma lumayan lah emang. Bisa menghidupi seorang lulusan SMEA. Ya bisa emang. Kok memilih pekerjaan itu? Apapun sih saat itu aku sempat kerja di ini juga. Sebelumnya aku sempat kerja di kayak perkreditan itu, kredit rakyat itu. Oke. Cuma ada konflik kayak konflik nurani ketika menagih Nggak bisa jadi debt collector lah itu. Nggak bisa jadi penagih utang. Penagih utang gitu. Oke. Nggak tega akhirnya keluar terus dapat di DKP itu, masuk DKP Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pertamanan. Apa ya dulu Oke. namanya ini. Itu sampai aku punya pamanku diberhentikan dari Tempat kerjanya. Sablon itu dulu karena bangkrut, karena pamanku yang lebih banyak butuh ini kan keuangan, akhirnya tak suruh gantiin aku. Karena Dan? kan di DKP itu bagian sampah nggak butuh ijazah. Kan. Oke. Pamanku nggak punya ijazah. Aku pikir aku masih bisa lah nyari lagi. Gagah banget gitu. Iya. Saya masih bisa nyari lagi. Nyari ketemu aku ke Surabaya, aku kerja di Surabaya Sebagai apa ya, mencatat dari paket paket barang- datang dicatat, paket keluar dicatat. Iya, Oke, pegawai petugas administrasi di jasa kurir. jasa kurir gitu. Ya, seperti itu. Oke. Sampai berapa itu nggak betah juga, suasananya terlalu panas di sana kan. Terus ada konflik-konflik sama ini juga, kan harus keras kan. Di Surabaya ada yang kuli-kuli yang ngambilin barang, kadang kan kitanya masih nyatet udah diambil duluan, kan harus keras gitu. Wah gitu. Memang kecepatannya luar biasa ya di Iya. bisnis itu.
Akhirnya balik ke Pekalongan. Pekalongan, ibu ngajain yuk jualan mie ayam. Oke, jualan mie. Mulailah jualan mie ayam. Iya, 97 Nah. itu. Menulis, masuk ke dunia sastra. Memang ada garis keturunan sastrawan atau komunitas sastra di sini? Enggak sih, dulu malah susah ya nyari orang yang seneng nulis, itu susah. Cuma emang aku hobi membaca dari kecil. Dari persewaan buku aku ikut persewaan, meskipun harus ngumpulin buat uang jaminan kan Kak, persewaan 20.000 bukan waktu itu? sekitar 20.000 15.000 waktu itu Untuk buat jaminan. jaminannya. Satu Jadi kalau buku, bukunya dibawa lari, aman gitu kan? aman. Tapi kan aku nggak mungkin minjam satu buku doang. Jadi paling nggak aku ada deposit kan 50.000 di situ, aku pinjam 2 atau 3. Ya. apa sih yang membuat seorang Harso tertarik dengan dunia penulisan? Kayaknya pengaruh introvertku dulu. Waktu kecil itu emang apa ya? Aku orangnya introvert, pemalu, minder. Udah komplit kan. Jadi temanku itu cuma buku. Temanmu cuma buku sebagai orang Iya. introvert. Ini hal yang menarik ya, bahwa ternyata perasaan introvert, perasaan tidak bisa bergaul dengan orang itu dilarikan dengan bergaul dengan buku, bergaul dengan dunia bacaan. Jadi teman seorang Harso itu adalah buku. Seberapa introvertnya seorang Harso? Wah, dulu introvertnya parah sih. Aku sampai SMA aja. Aku SMA itu sempat jadi ketua majalah dinding. Begitu ke depan kelas buat sosialisasi program-program mading, aku nggak bisa. Yang wakilnya yang tak suruh. Jadi aku sebagai ketua cuma otak di belakangnya aja. Yang ngatur gini. Tapi yang jalan teman-teman gitu. Sementara orang-orang bertanya, cerpen yang ditempel di majalah dinding ini siapa penulisnya? Iya. Padahal Jadi itu penulisnya adalah Mas Harso kan? Tapi itu dulu kan masih di sekolah kan pakai nama asli gitu kan. Jadi, Masih Soeharto, orang iya, pasti tahu nih. Biar teman-teman kan ada hasrat ingin populer, mungkin ya masa remaja itu kan hasrat ingin populer kan. Cuma aku mau apa? Aku nggak bisa. Olahraga nggak bisa. Main musik? Main musik nggak bisa. Oke. Ya yang bisa aku cuma nulis, ya itu. Aku bikin di majalah dinding, majalah itu. Dan betul nggak prinsipnya Mas Harso bahwa sebenarnya Mas Harso itu seorang pembaca buku yang kemudian menuliskan apa yang dibaca itu lalu kemudian jadi karya? Jadi emang hobiku itu membaca. Sempat di perpustakaan kota, meskipun aku kabupaten kan deketnya kota dulu, belum ada ini ya, belum dipisah. Boleh pinjam ke sana. Di perpustakaan kota itu yang paling banyak minjem aku pernah, jadi peminjam terbanyak. Peminjam buku terbanyak di perpustakaan dan variatif. Kota Pekalongan. Sampai bukan saja staf-stafnya, sampai ketua perpustakaannya juga kenal. Oke. Ya ngendon di situ ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada proses menjadi pembelajar yang sekolah untuk menulis dan lain sebagainya? Nggak ada. Dulu nggak kayak sekarang ada kelas-kelas menulis kan. Nyari temen yang senang hobi nulis juga susah. Ketemu beberapa itu dulu juga mereka punya kesibukan, kita nggak ada hubungan handphone kan. Terus aku datang ke sana orangnya lagi pergi gitu. Jadi untuk teman buat ngobrol nulis itu susah. Tapi emang teman buat ngobrol baca banyak. Kan di perpustakaan kan teman buat ngobrol baca banyak di perpustakaan. Jadi nyari teman itu di perpustakaan. Iya. Jadi bertemu kadang teman di perpustakaan. Baca situ, baca apa, ketemu kan ngobrol. Wih, akhirnya kita secara nggak sadar ngobrolin bacaan masing-masing kan. Nah, menceritakan bacaan masing-masing. Terus keminatan masing-masing itu hal yang dunia pembaca gitu, dunia pembaca yang nggak bisa diketemukan di rumah gitu. Oke. Lalu tulisan pertama itu muncul di majalah dinding. Itu yang pertama. Dulu. Kemudian yang menghasilkan uang itu di majalah Ceria Remaja dulu ya. Majalah Ceria yang kecil gini ya. Panjang gitu ya. Lah seingat saya itu. Majalah itu kan seingat saya satu cerpen cuma 15.000. Iya. Oh, emang 15.000 itu ya. Aku dapat 15.000, tak pikir ini jangan-jangan yang ngasih bukan redaktur dari majalahnya itu gitu. Tiba-tiba datang duit 15.000.
lama aku dimuat itu pas habis Krismon kan. Terus majalah cerianya bangkrut. Kata temanku, ini gara-gara memuat cerpenmu bangkrut. Jadi honornya belum dapat. Belum, aku kirim sampai hampir setahun kayaknya aku kayak kirim surat terus diweselin. Udah dibanggain berhasil menembus majalah Ceria yang terbit di Jakarta. Sudah ada buktinya tapi honornya nggak dapat. Iya. Bangkrut lagi. Bangkrut pula. Jadi belum dapat honor di situ. Tapi akhirnya dapat, dikirim. Oh, dikirim uangnya. Dikirim 15.000 itu aku pikir ini jangan-jangan karena bangkrut ngasihnya honornya cuma segitu. Iya. Oh, okay. Ternyata emang segitu ya. Ceria Remaja. Beberapa teman saya bilang dapatnya segitu tahun 98 kan dolar masih 1.600, gede juga ya. Dulu tapi 15.000 nggak cukup juga untuk menjamin 98 persewaan buku itu ya. kan dolar naik. Tapi sebelumnya kan 95 itu kan dolar masih stabil kan. Kayaknya mungkin juga udah segitu kan, cuma emang segitu. Sombong dia udah ngomongin dolar. Masih ingat nggak cerpen pertama judulnya apa? Yang inget itu yang majalah dinding itu. Yang majalah dinding apa judulnya? Kita KBO 5. Itu kan pas KBO kan Kemah Bakti OSIS kelima kan itu di sekolahan. Terus ada temen cewek yang bikin ser-ser gitu. Cuma kan introvert kan nggak berani buat ngomong, nggak berani. Akhirnya tak bikin cerita kan Kita KBU 5 itu antara imajinasi dengan pengalaman di situ di kemah jadi cerpen. Jadi betul ya orang bilang bahwa karya-karya Harso itu adalah upaya untuk keluar dari perasaan inferiority itu ya, perasaan rendah diri itu ya, nggak bisa ngomong langsung lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Waktu di majalah remaja kayak Aneka itu juga rata-rata kan ceritanya cinta. Terus itu juga sebagai ungkapan gini, sebagai aku nggak bisa ngungkapin jadi aku ngungkapin situ. Maka rata-rata ketika aku nulis, setelah itu aku fotokopi kan, terus aku kasihkan ke orang yang jadi objek, yang jadi tujuan dari situ. Termasuk istri yang sekarang. Enggak. Termasuk istri yang sekarang berarti ada istri yang dulu. Istri. Kalau istri aman itu, udah ngerti aku ketika istri aku udah mulai nggak introvert. Ya introvert tetap lah, introvert itu kan bagian dari ini ya, nggak bisa berubah ya, tapi aku udah nggak pemalu, udah nggak minder kan. Ketika melamar istri itu udah bukan lewat cerpen udah. Oh, udah gentle dong langsung dah. Udah gentle. Jadi memilih genre cerpen itu apa latarnya? Kayaknya karena ini aja sih, mungkin ada suatu kecenderungan aku untuk bercerita. Itu emang cuma karena momen-momen saat itu aku nggak bisa bercerita secara lisan karena keminderanku, pemaluku itu, akhirnya aku bercerita lewat tulisan. Nah, dulu aku juga sering punya, ini kan namanya Sahabat Pena, sampai Kalimantan, Sumatera gitu. Yang ada di majalah itu ya, Sahabat Pena yang pasang foto, lalu nama, alamat. Itu kan kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Awal bercerita kan di surat ke Sahabat Pena itu kan menceritakan apa yang keseharianku, apa yang aku tahu, apa yang aku baca gitu kan. Ya, aku ceritakan di surat-surat korespondensi itu kan. Nah, mungkin dari situ akhirnya aku memilih media ekspresiku cerita. Jadi media ekspresi memilih fiksi dan bentuknya cerita pendek. Iya. Cerita pendek dulu. Kalau dihitung-hitung sudah 13 buku kan yang terbit kan? Iya, ada kumpulan cerpen, ada novel, pernah juga novel anak-anak juga sekali. Gitu. Diterbitkan oleh penerbit mayor yang ada di Jakarta dan di Jogja. Jakarta dan Jogja. 13. Sampai hari ini sudah 13. Lalu kejutan menjadi cerpen terbaik Kompas. Nah itu dengan judul Istri Sempurna ya? Sempurna. Itu ketika dimuat aja kan aku udah wow banget kan. Itu cerpen pertama yang dimuat Kompas ya? Pertama dimuat di Kompas cetak. Pertama dimuat di Kompas cetak. Masih ingat bulannya?
eh, Tahun 2023 kan? 2023 bulan Agustus apa ya? Oke. Sekitar Agustus itu. Pernah ditolak sama Kompas sebelumnya? Pernah sering. Sering banget ditolak. Ya enggak banget sih, karena emang aku sendiri nggak produktif. Artinya aku nggak nulis banyak gitu kan. Aku benar-benar kalau nulis itu benar-benar ini selalu aku menganggap masterpiece. Meskipun hasilnya ditolak. Jadi apa ya? Secara kepengrajinan, secara totalitas untuk membuat cerita itu emang aku situ. Jadi nggak langsung begitu ada ide bikin jadi kirim, ide bikin jadi kirim, akhirnya produktif banyak enggak. Tapi ide pengendapan sampai bisa ada di kepala, sampai benar-benar aku bisa apa ya, merasa hidup gitu, baru bisa diketik. Ya. Di tengah kesibukan melayani pembeli mie, bukannya ide itu bisa hilang dengan segera ya? Karena lagi punya ide tiba-tiba datang orang untuk minta dilayani? Gitu. Kadang yang nggak asik itu ya, begitu lagi sepi, lagi nggak ada pelanggan datang kan, aku lagi bengong, nggak ada ide, paling baca-baca. Begitu udah ada ide, ada pelanggan, kan hilang kan? Ya aku tak bertahanin juga tetap tetap aja kan susah, gimana juga, akhirnya ya hilang. Awal-awal sih ketika hilang gitu ngerasa sayang gitu. Aduh itu kayaknya bagus itu. Tadi apa sih tak inget-inget, kok nggak inget juga kan. Tapi ya semakin kesini kalau hilang ya udah aku biarin hilang. Oke. Kembali ke Kompas. Sempat nggak bertanya ke Kompas sendiri, kok bisa cerpen saya mengalahkan karya sastrawan-sastrawan besar? Waktu itu saingannya banyak banget kan, nama-nama besar. Ada Putu Wijaya segala kan? Ada Putu Wijaya, Seno Gumira Aji Dharma. Iya, emang apa ya namanya, menuliskan bagi aku beda sama kayak ini kan, menilai olahraga misalnya. Olahraga yang sepak bola, gol paling banyak pasti menang kan? Nah, olahraga lari yang paling di luar finish, paling cepat menang kan? Tapi kalau seni kan susah. Seni musik yang suara yang paling bagus kayak apa Brudi P5, apa Ebit GAD, kita kan nggak bisa semacam itu. Dalam sastra kan juga, sastra yang bagus itu macam apa sih? Itu kan penilaian masing-masing ya. Tapi ketika itu kemarin ada pertanggungjawaban juri kan di situ, itu aku merasa apa yang ingin aku katakan di situ, apa kegelisahanku yang aku ekspresikan di situ, terus teknik-tekniknya yang emang aku bikin untuk itu gitu, ternyata bisa kebaca oleh mereka, bisa diketahui oleh mereka gitu. Dan pertanggungjawabannya apa waktu itu sampai istri sempurnanya Mas Arso terpilih? Kalau tema terutama itu tema saat ini kan masih kebanyakan di Kompas itu tema-tema yang sosial, tema-tema yang lokal color kalau itu warna lokal gitu. Aku ke situ menggebrak dengan tema yang lebih ke dunia masa kini, masa depan gitu kan. Nah, apa yang menjadi kegelisahanku saat ini kan, dengan segala absurditas cerpen itu kan ya? Iya, kan judulnya sepertinya santai banget, Istri Sempurna. Tapi begitu dibaca kan nggak sekadar cerita tentang istri. Dan itu juga ada paradoksnya di situ bahwa apapun kesempurnaan itu tetap kita nggak bisa sampai gitu kan. Bahwa meskipun itu sempurna secara secara fisik, sempurna secara pemikiran, pada akhirnya juga nggak sempurna dalam hal lain kan. Dalam hal ini kan dia sebagai tangan kan, dia cuma tangan dari kapitalis kan, buat mengeruh aja kan. Oke. Ini yang menarik. Dari tadi nggak pernah mengaku sekolah menulis, tapi akhirnya tahu teknik penulisan. Bahkan tadi secara tersirat langsung mengatakan bahwa
salah satu daya tarik penulisan itu kan ada unsur paradoks di dalamnya. Iya. Dapat semua ilmu tentang hal ini Dari membaca. Kan aku pembaca yang akut. Oke. Buku yang paling berpengaruh? Kalau yang paling berpengaruh dalam hidupku, berpikir dan berjiwa besar. Siapa yang nulis? Siapa itu lupa? Lupa itu terjemahan luar. Oke. Berpikir dan berjiwa besar. Lalu? Kalau penulis dalam negeri? Penulis dalam negeri paling ya kalau di sastra itu Seno Gumira sama Budi Dharma. Oke. Saya cuma mau bilang ke Seno Gumira Aji Dharma, orang yang mengagumimu berhasil mengalahkanmu tahun ini. Ya, tapi kan cuma mengalahkan dalam satu cerpen ini. Tapi paling tidak itu ada dalam catatan sejarah. Iya. Saya mengagumi Seno Gumira Aji Dharma dan pada satu titik saya mengalahkan Seno Gumira Aji Dharma. Buat seorang guru ini sebuah kebanggaan loh. Iya. Bahwa orang yang mengaguminya, muridnya dalam tanda kutip, bisa mengalahkan gurunya gitu kan. Tapi kan di buku yang berpikir dan berjiwa besar tadi, kan nggak ada cerita tentang ini paradoks. Kalau membuat cerpen itu harus seperti ini. Mendapatkan teknik penulisan cerpen dari? Teknik awal-awal sih aku cuma dari membaca karya kan. Dari membaca karya itu di situ aku belum tahu teori, tetapi kita pada hakikatnya kan ketika membaca karya kita menelaah itu, kita membuat teori kita sendiri. Apa sih yang membuat cerita ini menarik bagi aku gitu kan? Dari situ kan aku ini awalannya gitu, ngerti gini. Oh ini ada suatu ironi gini. Oh ini ada semacam apa ya, makna-makna yang disembunyikan gitu kan. Nah dari pembedahan itu yang membuat aku mempelajari kalau bikin cerita gini bagus nih. Dan awal-awal kan emang mengikuti apa yang sudah ada kan. Apa bacaanku aku ikuti. Ada gaya kalimat patah-patah, aku ikuti coba kalimat patah-patah. Sampai akhirnya dalam proses itu aku menemukan apa yang paling enak bagiku untuk menceritakannya, dan itu yang menjadi ciri khasku. Meskipun aku sendiri nggak ngerti ciri khas itu kan nggak sengaja dibangun kan. Ciri khas itu muncul dari keseringan kita berkarya itu. Ini yang menarik. Dari membaca banyak buku, lalu kemudian akhirnya tahu tentang pola penulisan, ada lead, ada plot, ada alur, ada ironi dan paradoks di dalamnya, lalu membentuk karya-karya Harso yang Harso sendiri bicara di Kompas, saya tidak ingin jadi pengekor. Saya tidak ingin jadi mediocre kan? Saya adalah saya dengan karya saya. Kalau bisa disimpulkan, karya Harso itu seperti apa? Yang membedakan saya dari Putu Wijaya, dari Seno Gumira Aji Dharma, dari penulis-penulis yang lain. Kalau karya aku itu emang ya benar-benar satu, emang dia lahir dari kegelisahanku ya. Kegelisahan Harso pribadi. Kegelisahan aku pribadi. Jadi aku nggak orang lain sedang apa, aku nggak mau trendingnya sekarang lagi tema-tema apa, aku nggak mau ikut. Aku ikut apa yang menjadi kegelisahanku saat ini, itu yang aku tulis. Itu yang kamu tulis. Tapi kan artinya tidak ikut arus, berarti tulisanmu lebih sering ditolaknya daripada diterimanya. Karena nggak mengikuti arus, gitu arus pasar. Emang kan faktanya seperti itu. Emang semacam itu. Cuma kalau dalam sastra sendiri kan lebih enak ya. Lebih cair. Asik nih, ada musik jalanannya. Nggak joget duluan. Jadi seorang Harso genrenya tidak ikut pasar. Iya. Tidak ikut arus besar. Iya. Harso ya Harso gitu. Aku. Saat ini loh ya, bukan dulu. Dulu waktu zaman di majalah yang ikut gitu majalah. Makanya dulu aku produktif. Di majalah itu kadang satu majalah ada 2 atau 3 cerpenku. Di satu majalah yang terbit bersamaan? Ada pakai Avelin Paso, Suharso, Afisar. 3 nama samaran itu? Ada nama asli Harso, Aveus Harso sama? Avelin Paso. Oke. Penerima tidak tahu kalau itu penulisnya sama?
Atau tahu? Redaksi tahu. Redaksi tahu. Redaksi tahu. Oke. Tapi membaca kan enggak. Artinya dari satu penerbitan 750.000 dapat tuh dari tiga naskah Enggak kan? lah, dulu di majalah Aneka itu 75.000. 75.000. Iya, tahun 80-an, 90-an 75.000 sama dengan di majalah mode dan sebagainya kan? Kalau di majalah majalah Gadis itu malah 300, aku dapat 375 kalau nggak salah. Satu cerpen. Heeh. 375.000. Tahun 90-an itu. Dan akhirnya di Kompas 1 juta lebih. Ya. Dan masuk Dan terbaik menjadi pemenang. lebih lagi. Dapat hadiah uang ya? Dapat Besar. besar. Berarti rumah ini akan jadi milik sendiri hari ini. Mana Insya istrinya? Allah. Wah, belum. Kreditannya udah mau lunas kan? Masih lama, masih 10 tahun lagi. Masih 10 tahun lagi. Iya. Lebih percaya dari penghasilan seorang penulis atau dari hasil jualan mie? Kalau jualan mie itu hasilnya kecil sih. Sehari masih 30 mangkok dapat. Iya, 30 mangkok. Oke. Itu kalau Minimal 30 mangkok. kadang kurang. Memang rata-rata 30. 30 mangkok sehari. Iya, jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari ya harus ini ketat pinggang. Kemarin malah sempat gali lubang tutup lubang. Karena Ya buat setoran KPR kan nggak boleh berhenti. Jadi ketika pemasukan jualan belum bisa menutup kan akhirnya aku harus gali lubang dulu cari sana sini buat menutup KPR, buat menutup setoran KPR itu. Begitu kemarin dapat Kompas ya udah lubang tutup tek. besok kalau aku gali lagi jangan kapok. Oke. Iya. Itu yang tadi Mas Harso bilang sebagai sumber ide tentang ketidaksempurnaan dalam kehidupan, ketidakadilan dalam kehidupan itu yang juga menginspirasi seorang Harso ya. Emang Keperihan, penderitaan hidup dan lain sebagainya itu dituangkan lewat cerpen. Jadi sangat satir ya. Keperihan lalu menjadi karya. iya. Hampir semua karena keperihan lalu menjadi karya. Iya. Termasuk kan ketika saya baca tentang Istri Sempurna itu kan saya tadi berpikir ini tuh menye-menye aja tentang kehidupan rumah tangga. Begitu dibaca kan tidak ada sama sekali cerita tentang hal itu kan. Kenapa tiba-tiba ini yang menarik. Tadi kan bicara tentang kontradiksi, tentang ironi, tentang paradoks. Kenapa tiba-tiba memilih judul Istri yang Sempurna padahal pesannya bukan itu? Ya, karena itu emang kesempurnaan yang ketika si karakter utama itu protagonis itu mendapatkan istri itu emang bagi dia awal itu dia merasa baik. Inilah yang sempurna. Bahkan sampai akhir bagi dia tetap itu sempurna. Dibalik meskipun kesempurnaan kan nggak harus kesempurnaan absolut, tetapi ketika dia mendapatkan apa yang seperti diimpikan, ketika dia mendapatkan istri yang bisa mengerti dirinya, itu bagi dia itu sempurna. Kita yang mendefinisikan kesempurnaan itu. Iya, kesempurnaan bagi karakter utama itu saat itu emang sempurna. Nah jujur, siapa sumber inspirasi Istri Sempurna? Kalau sumber karakter utamanya sih aku sendiri ya. Oke. Itu kan emang karakternya kan introvert kan, nggak bisa gaul. Benar sama dulu gitu kan. Terus punya ditolak-tolak melulu sama perempuan kan ya, sama sih gitu. Dan akhirnya ketemu Hovifah ini. Iya. Dan ada sosok yang Hovifah mau sama aku. Jadi aku bukan memilih tapi nggak ada pilihan lain. Dengerin tuh Bu Hovifah. Nanti kita harus nanya tuh ke Ibu Hovifah, kenapa akhirnya memilih Harso gitu kan? Dan itu tokoh itu adalah istri ya? Ya bisa dibilang dari beberapa segi karena karakter fiksi itu kan emang lebih campuran dari sekian tokoh. Dari sekian itu kan apa yang bisa aku gambarkan untuk masa-masa ini tapi enggak juga untuk masa-masa itu. Satu yang menarik nih Mas, ketika mengalami pasang surut dan surut yang luar biasa, jualan tidak jauh dari mall besar di Kota Pekalongan, ada kerusuhan, toko di belakang warung hancur, ya, warung mie-nya Mas Harso juga ikut hancur. Ya.
dan akhirnya pindah ke sini kan? Enggak, itu Masih lama lagi? Masih di situ lagi, terus dibangun lagi. Dibangun sampai permanen di Itu juga jadi ide cerita tentang ketidakadilan itu? Saat itu aku masih menulis di majalah remaja, jadi belum di majalah remaja kan belum sampai kan. Apa ya? Kalau di majalah remaja kan lebih masalah cinta-cintaan, persahabatan, itu cerita-cerita remaja. Kegelisahan itu nggak bisa diwadahi dalam pop gitu. Jadi itulah mengapa aku ke sastra itu, karena ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memaksa untuk masuk pop. Dunia pop itu dunia yang bagiku berbeda kan dengan dunia sastra. Itu perbedaannya pada itu apa yang bisa diungkapkan di situ. Definisi sastra menurut Harso apa sih? Kalau aku ketika masuk di sastra setelah lama di pop, aku nyari-nyari tahu itu nggak ketemu. Aku bisa merasakan ketika aku membaca karya-karya Seno Gumira, karya-karya Ahmad Tohari, karya-karya Budi Dharma gitu kan, Trianto Triwikromo dulu sering itu aku bisa merasakan ada beda, tapi untuk ngomongin bedanya apa aku nggak ngerti gitu. Sampai jauh ke sini ketika akhirnya kadang aku diminta ngisi kelas itu kan, pertanyaan itu kan harus aku jawab gitu. Sampai di situ baru aku bisa kayaknya sih kalau di sastra itu kita lebih ke ini, bukan sekedar memberikan hiburan gitu. Kalau di pop cenderungnya ke hiburan. Kuat di hiburannya. Kuat di hiburannya. Kalau di sastra itu kuat di apa? Bukan pesan. Kalau aku di kegelisahannya, di perenungannya di situ. Kuat. Termasuk ketika baca Laki-laki dari Bloomington itu, dari Budi Dharma. Oh iya, itu yang cerita kekumpulan cerpen orang-orang Bloomington itu keren banget itu. Itu cerita yang apa ya, sampai berkali-kali aku baca bukunya itu. Aku pertama kali baca Budi Dharma di Horizon itu. Wah, berlangganan Horizon atau ke perpustakaan untuk dapat Horizon? Perpustakaan juga. Oke. Itu yang tentang apa, ada karakter yang dia seorang penulis, tapi karena kondisinya dia tidak bisa mengakui diri sebagai penulis, dan ketika menang yang mengakui sebagai penulis adalah temannya. Ketika uangnya dikasihkan ke orang tuanya karena si penulisnya itu meninggal dunia, si keluarganya malah menolak, dibalikin gitu. Itu cerita macam itu bikin apa ya, bukan sekadar menghibur, tapi begitu selesai membaca pun di sini masih tertinggal, masih mengganggu gitu. Karena aku pikir cerita-cerita yang bagus itu yang semacam itu, yang nggak selesai ketika kita baca, tetap mengganggu di pemikiran kita. Jadi itu yang membuat kita bukan saja mendapatkan hiburan, tetapi kita mendapatkan suatu kekritisan gitu, suatu hal untuk bersikap. Karya yang menghasilkan kegelisahan, yang mengganggu pemikiran, itu sastra di mata seorang Suharso nih. Iya. Termasuk Ronggeng Duku Parutnya Ahmad Tohari. Iya. Itu kan apa ya, dunia kalau dibaca sekarang kan akhirnya bisa juga buat ini kan, memahami situasi kondisi zaman itu kan, yang tidak bisa diulang lagi. Oke. Terakhir Mas, nekat minta KPR ketika nulis profesi penulis, emangnya diterima? Dijanjiin itu 3 minggu. Nulis profesinya penulis? Profesi aku jualan mie sama nulis. Nah, kalau jualan mie aja mereka kan paling berapa sih penghasilan jualan mie. Akan ditolak kreditnya? Dijanjiin 3 minggu sampai 3 bulan belum ada kabar. Panggilan. Terus yang punya rumah ini bilang pokoknya tak kasih waktu sebulan lagi. Kalau sebulan nggak ada ya ini mau dijual ke orang lain. Gitu. Ya udah, aku minta waktu lah sebulan lagi. Terus saat itu aku diundang sama
Deddy Corbuzier di hitam putih. Oke. Aku syuting di hitam putih, emang nggak siaran langsung sih, rekaman. Ketika ditayangin aku nelpon sama marketingnya, Om ini di hitam putih, Oke. nonton dia Orang perbankannya itu, nonton itu. Besoknya aku telepon langsung ACC. Ternyata baru percaya aku penulis. Selama ini dia nggak percaya penulis. Nggak percaya penulis. Apa sih, orang nggak pernah kuliah nulis apa gitu. Oke. Ya gitu sih. Tapi rezeki dari tayangan hitam putih itu yang kemudian keluar cair untuk pengajuan kredit itu. Iya. Tapi emang menulis itu beberapa kali menyelamatkanku. Ketika aku masih jualan di pinggir jalan, itu aku belum tahu ada rencana mau dibikin lampu merah di situ. Oke. Saat itu aku menang lomba novel Bentang Populer. Yang Bentang Pustaka ya? Ya. Itu kan temanya wanita dalam cerita. Satu-satunya yang masuk 10 besar, yang laki-laki cuma aku. Yang lain 9. Yang 9 perempuan semua. Tapi yang juara yang laki-laki. Juara 1. Oke. Padahal temanya kan wanita gitu. Sampai ya itu aku dapat hadiah lomba 6 juta sama paket buku. Nah, belum aku apa-apain itu. Belum aku rencana mau apa itu uang 6 juta. Seminggu setelah dapat hadiah ada pembangunan. Digusur lah. Digusur itu. Oke. Akhirnya uang itu aku pakai buat ngontrak. Buat ngontrak, buat perbaikan tempat kontrakan, buat bikin meja. 6 juta pas. Pas 6 juta. 6 juta. Ternyata itu dari menulis disiapin buat aku pindah dari trotoar ke kontrakan. Oke. Bukan peristiwa pertama. Menulis membuat kamu terselamatkan. Dan ketika kontrakan udah nggak boleh diperpanjang, aku dapat di sini kan harus dibeli, harus KPR, yang menyelamatkan dari menulis juga kan. Karena menulis aku diundang ke Deddy Corbuzier, dan karena diundang itu akhirnya di ACC. Jadi aku bisa pindah ke sini karena menulis juga. Oke. Ini menarik. Mungkin ini sebagai penutup saja, bahwa bisa jadi profesi penulis di Indonesia belum diakui. Kalau kita lihat di daftar profesi yang boleh ditulis di KTP, kayaknya belum ada orang yang punya KTP profesinya penulis. Saya belum bertemu itu sampai hari ini. Tapi Harso mengajarkan kita bahwa ketika kita mengisi isian di perbankan sekalipun, walaupun itu tidak ada di iktp, begitu menulis penulis dan terbukti karyanya, ternyata itu bisa menyelamatkan seorang Harso. Sebagai penutup satu untuk kawan-kawan GNFI. Hari ini Harso ingin disebut sebagai pedagang mie ayam atau penulis? Kalau Harso pedagang mie ayam ya, kalau Aveusar penulis. Keren. Suharso adalah pedagang mie ayam, tapi Aveus Har adalah penulis. Dan jangan pernah tanya apa itu Aveus. Karena Aveus itu adalah, di kepalanya Harso adalah gaya-gayaan dari Mas. Bagaimana titik temunya antara Aveus dengan Mas, atau Mas tiba-tiba jadi Aveus. Itulah kelebihan penulis, daya imajinasi. Jadi teman-teman, dunia penulisan adalah dunia imajinasi. Bahkan pada titik tertentu kita tidak pernah mengimajinasikan seorang pengagum Seno Gumira Aji Dharma mampu mengalahkan Seno Gumira Aji Dharma di Cerpen Kompas 2023. Sebagai penutup lagi nih. Susah gak sih menulis? Enggak sih. Menulisnya enggak susah. Susahnya itu buat merangkainya di kepala, itu yang susah. Oke. PR buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, susahkah menulis? Ingat jawaban Mas Harso. Menulisnya gampang, merangkai yang ada di kepala itulah yang susah. Sampai bertemu di Good Talk berikutnya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat kawan-kawan GNFI dimanapun berada.